Tercepat nanti bagus. Hah?
Daw ba ako sini? Daw ba ako sini? Supaya ditulis. Serangga. Apa pa dito? Ilay mo. Agrado. Berapa? Jadi Babang ini menceritakan cinta dan rangga saling akur karena Bisna lah, banyak tuh ini juga Babang kamu masih orang kamu ini dari sekolah mengembalikan buku nggak belajar dia sekali gimana yang bapak satu tanggal Baru sadar. Aduh, panas. Panas. celana lah kalian dan waktu virus Gini semua hujan. belum direncanakan Hujan. amin jadi bapak itu bisa ada lebih dari 3 atau 4 sim. Tahu? Ini kadang-kadang kalau film pendek ini juga ada yang lebih dari 1 babak langsung sampai selesai. Ada yang mereka bikin jadi 3 babak. Nah, dalam ceritanya Jangan tahu itu. Lalu dia kesal karena tidak bisa menengok kurang fokus. ya kan? Teater ada kan bapak kan? Iya. Itu sama juga di film, sama seperti ini. Oke. Ada yang tahu kurang apa tuh mulai continuity? ya ada kalimat Continuity kan ada? Continuity. Kesinambungan. Jadi kesinambungan itu ada kesinambungan continuity ruang, waktu, peristiwa dan suara. Kalau ruang continuity ruang apa? Ya, Oh, lele ko pa dito ini. bukan. Oh, ada begini. Warna juga. Enggak, ada kain. Apa? Kain nih, kain. So, Setnya, lokasinya. Kalau misalnya ruang aja nggak continuity, misalnya kalian ada di sini interior, ya kan? Nah, kalian lagi berbicara satu scene, ya. Adik-adik semua lagi ada hiruk pikuk di dalam ruangan. Tiba-tiba ada satu sos yang nyelip di dalam ruangan. Perhatiin ruangannya kayak apa sih? Nah, oke. Cahayanya bagaimana? Ada redup kan? Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada yang kita ambil master shot ya, master shot atau jelasin nanti shot sebelumnya, shot. Oke. Jadi kalau misalnya itu mau diambil, ya, tiba-tiba kalian sudah di interior di sini, tiba-tiba pada saat diedit ada satu ekspresi wajah, misalnya shot ataupun di kelompok kayak ini,
tapi dia adanya di luar. Karena nggak punya shot, dia coba masukin lah shot itu untuk ke tambahan. Kira-kira gimana? Continuity nggak ruangannya? Kenapa harus continuity? Aja semua. Ini juga. Artinya, kenapa harus ada? Kalau continuity waktu gimana? Ya biru. Oke. Anunya tuh apa? Dari tadi anunya ya. Pengambilannya, ya. Jangan sampai karena kalian mau syuting nih di luar. Kayak tadi kalian syuting di luar kan terang. Terus karena kalian kejar waktu sampai sore dan sekali itu satu scene. Tiba-tiba yang terjadi, kalian sudah turun mataharinya, yang terjadi ada pada saat edit apa yang terjadi? Belang-belang kan? Cahaya matahari tinggi, tiba-tiba ini sore. Si orang juga melihat itu continuity secara waktunya sudah tidak tepat. Mungkin merasa di lapangan nggak apa-apa, nggak masalah, tapi pas masuk editing, nangis di pojok. Ya? Ya Pak ya? Bapaknya lagi nggak boleh diam, nggak boleh ngomong. Bapak mau nanya boleh, tapi nanti. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan berpikir editing itu ya cuma potong sambung, tidak. Kalian harus melihat materi itu dengan baik. Ya cahayanya kalian harus paham. Ruangnya harus paham. Peristiwanya bagaimana. Kenapa sih ada kontinuitas peristiwa? Kejadiannya gimana? Tidak, kalau misalnya konsepnya itu adalah mereka membuat cross misalnya. Itu. Jadi kalau misalnya kontinuitasnya adegan kebakaran, itu kan ada kebakarannya, orang panik, itu kan nggak mungkin kan orangnya cuma dia nggak bantu di bawah air, itu harus membangun suasana. Editing pun itu fungsinya harus membangun suasana. Seperti itu. Ya. Nanti ini diupload terus kita lihat bingung. Ini gimana ya? Oke. Selanjutnya. Nah, kalau kontinuitas suara. Tadi intonasi. Oke, terus. Oke, itu lebih ke tokoh. Di luar itu ada lagi nggak? Kontinuitas suara kira-kira di luar tokohnya. Suara angin. Oke, sekarang begini. Kalian syuting di lokasi laut, di lokasi danau. Eksteriornya sudah jelas, ada danau. Ya. Terus tiba-tiba untuk menambah, kalian berpikir coba atmosfer. Atmosfer itu suara-suara efektif. Bahasanya kalau itu bagus. Tapi kereta, suara kereta yang kalian masukin itu gimana tuh? Berarti lokasinya di mana dia? Laut. Ayo, kamu udah belajar itu apa? Suruh apa tuh? Nggak nyambung. Ya kan? Sama juga dengan peristiwa itu berhubungan dengan apa? Arah pandang. Pada saat syuting, ya, dua tokoh kita, kamu lihat ke saya begini ya. Itu shotnya saya sama dia lihat berhadapan seperti ini. Jangan sampai pada saat kita ngambil yang mediumnya atau close-nya, mata saya melihatnya ke sana. Kalau disambung, apa yang terjadi? Mata dia lihat ke sini, mata saya lihat ke sana. Saya ngomong sama siapa dan dia ngomong sama siapa. Gitu. Hati-hati. Jadi pada saat syuting itu sudah mesti dipikirkan itu. Pakai, nggak usah lah kita pakai kain aja deh. Itu
Itu kan syutingnya pakai guide aja. Nggak usah pakai toko utamanya, kadang toko utamanya sedang pipis. Misalnya seperti itu, pakailah ke toko utamanya tingginya ya 150, berarti yang ganti 170. Sedangkan tokoh yang lawan bicaranya, ya sama-sama 150 tingginya. Jadi pada saat dia ngobrol dengan tokoh yang 170 gimana itu? Gini kan? Ada kan gini kan? Nah, itu mesti diperhatiin. Apa yang jalan? Ya, suara pun seperti itu. Kalian mau suara misalnya Enggak mau? kalian ada di tengah kota tapi suara jangkriknya keras. Jangan sekolah. Suara jangkrik di tengah kota keras. Jangkrik biasa di mana? Nah, berarti kan itu musik kita. Di mata, telinga, hati, tangan, otak, paham juga, betul. Ya, berarti ada continuity ruang, waktu, peristiwa dan suara. Pingsan. Ya. Jangan sampai ya, tadi saya bilang tadi, ya ini ada di dalam suara kereta yang kalian taruh. Ya, kalau seperti ini kita bisa dengar jangkrik, kita bisa dengar kodok, kan seperti itu. Itu informasi, maksudnya informasi. Nah, ini sih editing. Ya. Jadi kalau misalnya edit itu, kita harus menonton itu tidak terganggu matanya. Kalian nonton film sampai selesai, lancar-lancar aja kan? Shot satu dan shot berikutnya nggak terganggu matanya. Karena apa? Karena dia bisa menyusun kesinambungan tot antar tot antar tot antar tot. Seperti itu. Tapi kalau tot tidak didukung, seperti tadi, orang matanya kemana, dialognya mata kemana. Nah itu sama juga susah. Berarti kan kolaborasi kan? Ya, pada saat syuting harus sudah dipikirkan mau bikin shotnya seperti apa. Terus sambungan shotnya seperti apa. Itu disebut namanya editorial thinking. Cara berpikirnya itu. Editorial thinking itu harus pelajari. Sama seperti tadi, disuruh bikin shortlist. Urutannya seperti apa tuh? Oh, aku mau ada full shotnya dulu ya, dia jalan, aku mau ada close. Dia jalan ternyata kecapean, aku mau ada lagi shot kaki, dia berjalan. Jadi sudah dipikirkan tuh. Oke. Jadi aku mau ambil ini full misalnya, shot dia berjalan sampai berlari. Terus kalian mau ambil satunya lagi close up-nya dari berjalan sampai berlari. Iya kan? Itu bisa seperti itu. Jadi pada saat di ketahuan tuh. Ya. Jadi kalau continuity tidak di sama shotnya, itu juga susah. Seperti itu. Karena kita hubungan di sini ke continuity cutting. Kalau continuity cutting, ya, kesinambungan di editnya itu berhubungan dengan apa? Dengan kalian syuting pada saat kedengeran ya? Kedengeran nggak ke belakang suara saya? Enggak ya? Kedengeran? Yakin? Jangan pulang nangis terus ngeluh, nggak ada suaranya itu katanya. Ya, jadi mesti memang mesti paham tuh. Arah pandang. Jadi saya sambil duduk ya contoh. Saya melihat kalian turun seperti ini nih. Kalian melihat saya gimana?
Cantik. Ya. Nah, pada saat kita ambil covernya, kita ambil mediumnya satu-satu, tapi ternyata saya lihat ke sana, ke atas, kalian tetap lihat ke arah saya. Pada saat digabungkan editing terhadap dia melihatnya continuity nggak? Saya melihatnya kemana jadinya? Atas. Itu. Jadi itu mesti dipahami tuh. Jadi jangan sampai pada saat syuting salah juga ya. Arah pandang. Ya, untuk mendapatkan continuity berarti harus ada arah pandang dan arah gerak. Harus continuity juga. Paham nggak? Nah. Udah berada Kak. Agak. Iya. Nih. Besar suara. Ini perhatiin ya. Ini tidak bisa dicapai kalau tidak ada gerakan continuity dari hot satu dan hot dua. Emonya gede banget. Emonya gede. Ya, itu tidak bisa dicapai. Kalau tidak ada ulang, kenapa? Kalau tidak ada ulang gaya, bahasanya ulang gaya. Gak bisa tuh kayak tadi itu shotnya. Ya kan? Kalau misalnya shotnya tadi yang jatuh, yang jatuh dari dia berdiri terus dia jatuh atau dia menerobos tadi pagar, terus kalian langsung ambil dia sudah jatuh di belakang, sudah jatuh di dalam pagarnya, apa yang terjadi? Continuity jelasin ya. Akhirnya mata penonton pun jadinya bereaksi. Apa ya? Terasa kan? Terasa kalau kita nonton film, cuttingannya tidak tepat, terasa mata? Karena apa bisa begitu? Kenapa kita bisa merasakan? Kalau kita merekam gambar di mata kita, merekam cahaya di mata kita, jadi memorinya dia dari satu dan berikutnya berjalan. Kayak gitu. Nih, ulang lagi. Ini yang tulisan nama film ya. Yang dia pakai cosplay kayak. Serius. Iya, ada suara kerutan. Maaf ya. Jadi itu berfungsi juga untuk kalian pada saat membuat film pendek. Jadi continuity gerak itu dilakukannya dengan apa? Ulang gaya. Ya. Ini pada saat saya seperti ini, saya lagi ambil ini ada botol minum saya warnanya merah, ya. Terus saya pindahkan ini di satu shot full shotnya atau mediumnya lagi. Saya pindahkan ke tangan sini. Tapi ternyata pada saat mau ambil close up, ini sudah ada di sini. Nah, seharusnya pada saat kalian mau close up, dia harus bergerak juga seperti itu. Kalian bisa potong di tengah-tengahnya. Itu close up, medium, kasih ke close up. Tapi itu ada pergerakan. Nggak bisa statis, itu nggak bisa.
entah ke tangan ini harus bergerak. Diulang. Dia sih menjemur. Yang diulang. Ya. Jangan kita ngambil begini. Pada saat kalian mau ambil kok sudah ada di tangan ini. Pusing untuk mata nanti. Kita udah gak enak. Pusing ya? Pas saya bilang pusing loh. Kayaknya bebannya berat. Kayak tadi kan? Begini gitu kamu. Nah, medium tuh. Ya. Terus sambil gini. Pada saat kita mau ambil close up, tapi kita mau ambil close up dia begini, kita nggak akan ngambil dia langsung begini, tapi kita suruh dia ulang. Begini, terus ke sini. Ya, itu continuity cutting. Harus didukung dengan continuity gerak, continuity arah pandang. Itu harus didukung. Kalau tidak, nggak bisa. Nah, ini namanya screen direction. Yang tadi saya bilang, screen direction. Dua orang yang berbeda berhadap ke depan. Jadi sini, kamera di sini. Ini screen direction. Seperti itu. Jadi kaidah 180 derajat. Ini. Ya, 180 derajat. Ini kalau misalnya 180 derajat itu kira-kira kan kali ini kan ini ya. Ini two shot nih. Ini two shot nih. Ya. Nah, kalau kita mau ambil ini close-nya satu-satu, kira-kira kameranya ada di mana? Close. Ini two shot. Kalau kita mau ambil, ya, kita mau ambil close up satu-satu, si A1, si B1, itu kameranya dari mana aja? Mana kiri kanan di mana? Kameraannya di mana? Kalau mau ngerekam A, harus depan si B. Kalau merekam si B, belakang A. Harus depan si A. Kenapa misalnya kalau merekam A di sini, tapi merekam B-nya ada di sini, kenapa ada di sini? Kenapa harus satu di sini sama di sini? Kenapa nggak satu di sini, satu di sini kameranya? Kenapa? Ini ngapain ya? Nah, cuma satu. Walaupun dua kamera tuh. Karena sistem screening, Bu. Screening. Jadi kalau secara teori kayak melihat di kaca, Ki. Jadi harus kalau si kamera A, kamera B sorot kamera A, otomatis ini kamera B harus sejajar dengan kamera duanya yang menyorot si B. Jadi posisinya harus di sini. Ibu. Di sini. Oke. Makanya saya tanya, kenapa kalau si A di sini tapi si B-nya kok nggak di sini? Kameranya kenapa harus di sini? Oh iya, bocor. Karena apa? Dia bocor. Jadi bocor. Coba kan. Nah, bocor, Kak. Kelihatan karena kalau dari misalkan akar ke sini, kamera akar ke sini, ya. Kamera juga Kamera mati. Iya, kita nggak pakai multi cam, single cam. Kenapa A-nya ambil kameranya di sini, B-nya harus di sini, tapi kenapa A-nya nggak di sini? Ya, terus apa namanya? B kamera A, terus B-nya ambil dari sini. Ah, tapi tadi tatapan matanya katanya jadi dusta. Coba tepuk tangannya. Ya. Karena kalau misalnya ini adalah garis imajiner. Jadi pada saat kita berbicara 180 derajat,
garis imajiner ini haram dilangkahi. Haram loh. Haram ya, masih bilang. Haram kok. Ini kamera A. Oke? Ini B kan? Ini yang terjadi. Kalau kamera A-nya ada di posisi mana, kamera B-nya ada di posisi mana? Karena apa tadi kamu bilang? Tatapan matanya hai. Jadi pada saat kalian, mungkin kalau sekalian syuting, nggak berasa itu. Tapi pada saat masuk editing nangis lah kalian. Dia ngomong sama ini. Kepala. Bukan ngomong berhadapan, tapi tidak berhadapan. Seperti itu, makanya kenapa tadi saya bilang editorial thinking harus berjalan. Jadi bukan kalian ngedit di lapangan, gitu bukan. Kalian melihat materi shot-shotnya, continuity semuanya. Aku buang waktu itu harus perhatikan. Sama kalian pada saat masuk ke editing itu sendiri. Bayang nggak? Ini arah pandang, ya. Kok di editing dibahasnya seperti ini basic. Ini basic di editor harus paham. Nah, seperti ini harus paham. Ya, ini arah pandang. Nah, saya kan tatapan dia bilangnya bahasa romantisnya tatapan. Ya. Seperti ini. Satu orang berkata seperti ini. Dia lihat dari mana? Walaupun dia jauh nih, dia ngelihatnya, tapi kita bisa tahu. Oh ya, dia tetap lihatnya ke arah sana. Haji ada Ke arah luar itu yang dia lihat. Tapi kita tahu dia pergerakan banyak sih. dan matanya itu sudah Itu kali pandangan itu. pada saat sambung terus atau medium ada tuh kalian Hapus mana nih? Karantina Mars, masa? Apa? Masa? Iya. Rasanya tahu Mars. salah aja ambil shotnya dan arah pandang udah nggak akan begini. Ini di lapangan shot yang dari produksi itu paling cuma 2 shot. Tapi pada saat editing dia bisa jadi berapa satu potongan ini adegan ini? Banyak kan? Banyak. Jadi shot editing jadi bisa jadi 20 potongan, 20 shot. Ya. Ada arah gerak. Oke, ada arah gerak. Ya. Ini saya kasih cue dari sini ya. Ini kamera. Coba kamu diri. Jadi agak ke belakang sih dari kita. Oke, ini kamera. Kamu jalan dari sana ke situ. Ya, namanya siapa? Asnur. Ulang lagi Asnur. Ya, Asnur olahraga. Dengerin kalimat saya. Asnur berjalan menuju siapa? Namamu siapa? Wendy. Wadi. Siapa tadi? Asnur berjalan menuju Wedi. Wadi. Oke? Tapi belum sampai sebenarnya tuh.
Nah, belum sampai ya. Kamu suka masuk sebelah kanan. Spot berikutnya, Asnur itu akan jalan. Bagaimana nih Asnur akan jalannya? Dari kanan atau kiri kamera? Shot duanya, Asnur akan berjalan dari kanan atau dia di kiri kamera? Kenapa dari situ? Kenapa dari kanan? Kenapa nggak dari kiri? Itu namanya ke kanan. Coba kenapa dari kanan? Ada dari kiri. Terus diikat apa? Aneh. Pengertiannya ke kiri. Oke, Asnur, kamu jalan coba katanya ada coba dari kiri kamera. Asnur berjalan menuju Wadi. Ulang. Nah, kamu tadi dari kiri kamera ke sana. Keluarnya dari kiri kamera. Asnur berjalan menuju Wadi. Nyampe enggak Asnur ke tempat Wadi? Tidak. Hah? Nyampe enggak? Kenapa? Karena masih ada di sini. Nanti aja kemana? Balik lagi ya? Tuh, kasih arah gerak. Nah, pada saat syuting nggak kerasa, pas edit nangis di pojok kalian itu begituan. Oh, kita vlog deh, nanti kita inilah apa segala macam, nggak mungkin bisa karena kita tidak bisa merubah background. Ya? Paham nggak? Ada kejadian gitu nggak? Hah? Pernah tapi malu ngomongnya sih. Akhirnya dibuang lah tuh shotnya, nggak dipakai. Akhirnya ya cuma satu shot aja itu, balik lagi. Ada yang pernah ngalamin? Hah? Udah. Ya? Udah ngalamin bolak balik kan? Tes DNA. Tes DNA. Dan aku langsung saya terus bilang pulang kita berburu. I like this. Saya juga segitu. Saya pernah kuliah. Selalu gelar kita ambil di Bangga. Iya. Ngelanas sama itu. Nah, Gandalf itu keluar dari mana? Kanan kiri kamera? Di situnya. Dari keluar dari kanan menuju ke kiri. Suaranya. Oke. Ada nggak yang dia salah balik? Ada nggak yang salah gerak dia? Nyangkut aja satu salah gerak, apa yang terjadi? Itu kayak orang bolak balik kan? Bolak balik sampai ke sini ya? Iya kan? Itu perhatiin tuh. Ya editor nggak bertanya edit kalau caranya kayak gitu. Bisa di view, bisa di vlog. Background dia berubah. Ada nama. Kenapa konten itu penting? Karena berhubungan dengan background kita. Jadi kalau background kita gunung, lagi ngobrol di sini ini gunung, ya. Kamu sini. Ya. Foto kan nggak dulu. Ya. Ini ada sini nih, ya. Ini gunung berdiri. Nah, saya ngomong sama dia backgroundnya ini kan. Oke. Nah, tiba-tiba salah sih tadi. Kita kepengen ngeliat ke sana, dia ambil aja tanpa transit. Ambil ke sini. Ya, tokan sama saya gunung, dianya kalian. Backgroundnya teman-teman ini. Yang terjadi gimana? Hancur, kita buang lah udah. Karena udah nggak bisa diapa-apain. Background itu nempel. Jadi begini, jadi backgroundnya. Ya kan? Jadi ada arah pandang, ada arah gerak. Yang mau
jadi sutradara film pendek, yang mau jadi sutradara atau apa segala macam, editor segala macam, seperti editor, kameramen, soundman, sutradara, artis, semua harus editorial thinkingnya harus. 20% daya tersisa. Kalau tidak akurat bukan sifatnya. Jadi ada keterkaitan yang sangat erat. Tinggal 20%. Suara pun seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa kita pikirin atau menangin gambarnya aja, suara mah nggak dipikirin, salah. Suara sama gambar 11-12 pentingnya sama. Ya, pasti ada sering bikin film pendek yang suaranya gangguan seperti tinggi, itu ada yang noise, ada yang ini, ada yang apa. Pernah ngalamin? Sering gitu, jangan cuma pernah, sering. Nah, kenapa diperhatikan itu? Oh boleh. Nah, kalau kamu kan bisa ya. Ya. Jadi hal-hal yang seperti itu jangan dianggap remeh loh. Ya. Jangan dianggap remeh, itu basic. Ngomongin lagi Mas Riza, terus apa namanya? Harus paham di sini dari seperti itu ya. Enggak. Tapi aja baru diambil gambarnya. Benar. Pada saat dia begini, itu ada ayunan. Ya kan? Mau ambil plus, kita harus tunggu dia terus. Nanti sekian detik sampai kita hanya fotonya continuity di gerakannya. Sesuai dengan bilang sama bapak. Jangan salah, sama gampang tuh. Kalau kalian berpikir bahwa kita ambilnya mati kan? Continuity itu yang paling basic dan itu harus dikuasai. Kita bisa melihat pergerakan yang kurang frame. Itu bisa. Ya? Paham nggak? Benar. Nanti sampai sekolah nyobanya salah. Enggak ya? Benar. Ya, kita cuma sampai besok loh. Kita cuma sampai besok. Tapi begini deh kamu tadi. Ada yang mau ditanya Kak? Belum saya lanjut. Alhamdulillah. Ayo, ada nggak? Boleh nggak? Apa yang bikin? Emang lo tahu tuh saja. Cuma dibayar tertentu tidak lagi. Masih ada yang baru. Jangan menjadi sukaan. Beda. Yang tadi media jalan dari Enggak ada dong. misalnya kayak ini lah, perbuatan kayak gini ke sana, tapi dia problemnya dia lagi di jalan, tapi kok kayak dari Jepang itu ke perbuatan kayak gini lagi, Bagus sebelah kan ini. bisa jalan nggak mungkin beneran syutingnya bolak-balik ya. Ada satu masa motor. Bisa sih Sana sentuh kalau. C-nya salah ya. Gimana? Ada nggak bisa jawab? Pertanyaan Sika Sasa. Kedengeran nggak tadi nanyanya? Apa yang terjadi katanya? Jawab nggak? Berarti ada dua nih Kak. Ya, dia salah frame-nya atau juga kameranya yang salah juga. Ada dua itu. Jadi posisi kurang cuma jadi kayak berbalik kan, jadi kayak orang kayak jalan di tempat itu aja. Ya. Jadi kayak kalau misalnya kita ambil film, nonton film yang orang tersesat hutan kan itu muter-muter gitu. Muter-muter tapi tetap aja sama kan pergerakannya seperti itu karena biar kita melihat muter-muter. Tapi kalau dia sudah balik arah, coba lihat tuh film apa ya?
Linglung benar. Kalau linglung, nah ini ya. Jadi kalau misalnya kalau mau bikin adegan yang linglung, dia mau kemana sih? Itu bisa tuh terjadi itu. Itu konsep. Ingat, itu linglung namanya. Ya boleh tuh. Lagi gitu. Karena dia di situ udah nggak jelas. Muter ke sana balik lagi ke sini. Nyampe kan ya. Situ balik tuh. Tapi itu konsep. Yang ditayangin kalau misalnya bukan konsep nggak akan ada yang tayangin malu nggak jadi ya kan seperti itu. Yo Pak, ayo kasihkan sih Pak. Gimana Pak? Harus pulang Oke, station bukan merek kayak gitu. Oke. Kadang kan ada beberapa kalau saya sendiri tidak. Oke. Oke, yang nggak nyambung ceritanya atau nggak nyambung artikelnya? Indonesia mau Nggak bilang, nggak ada background kan? Itu apa? tiba-tiba ada di langit. Berarti linglung itu. Yang editornya. Saya kenapa yang seperti itu? Bisa tayang. Itu kesalahan Indonesia. Benar. Maka itu kesalahan stationnya dan itu kesalahan PH-nya untuk membuat sesuatu yang sebenarnya tidak layak tonton. Ya kan? Maaf ya. Maaf. Bukan saya ini enggak, tapi itu kesalahan itu kelalaian. Itu kelalaian. Tiba-tiba harusnya di belakangnya itu backgroundnya gunung tuh semua shot berikutnya biru. Green screen ataupun blue screen. Terjadi kan? Orang lagi nangis, pilu, segala macam, backgroundnya ulang bagus, tiba-tiba blank. Berubah jadi green screen atau blue screen. Pengen matiin itu. Benar Pak. Jadi begini, apa yang itu tadi saya bilang? Editor atau operator. Ya, kalau kalian editor, kalian akan berpikir bagaimana materi bisa nyambung dengan baik, bagaimana struktur ini bisa berjalan dengan baik, bagaimana film ini bisa ditonton dengan baik dan sampai ke nontonnya dengan baik. Saya bilang, kalau operator gas, ya potong di sini, ini potong di sini, udah stop di sini, gitu. Jadi harus bisa dibedain tuh. Itu operator. Seperti itu. Kalau buat belajar silakan, nggak ada masalah. Ada apa namanya? Ada guide. Oh potong sini, ini untuk belajar nggak ada masalah. Tapi jangan jadi satu kebiasaan. Kalau mau jadi, ada yang mau jadi editor? Ada yang mau jadi editor? Tangan sama editor. Teman-teman. Karena sudah dikasih tahu tadi. Orang tidak mesti tahu karena ada siapa orang. Kopi. Sana ke Pak Deng. Ini belum 4 jam. Bilang tulis. Gadang ya? Ini malam di depan. Kamu bar di depan sampai beres-beres di sana? Enggak beres-beres juga. Tapi kok ngantuk? Minum obat apa kamu mesti kenapa? Gatal-gatal? Oh iya kalau gatal-gatal emang teler sih. Ya, yang seperti itu tuh. Jadi ditekankan lagi editorial thinking berjalan. Bagaimana caranya kalian berpikir? Oke, saya mau bikin shot orang berjalan. Saya mau bikin scene orang berjalan. Oke, ini ada master shotnya. Dia berjalan ke arah gerbang Atakai, terburu-buru dengan sangat panik. Oke, dia buru. Shot kedua, dia ekspresi mukanya yang benar-benar panik. Shot ketiga, itu pose kakinya yang benar-benar panik dengan dia sedikit berlari, agak sedikit berlari, makin lama makin kencang. Nah, itu udah terpikirin di sini. Editor pun juga berpikir seperti itu pada saat dia baca skenario. Jadi skenario bukan untuk hanya dibaca, tapi harus dianalisa.
Sin by sin. Karena apa? Setiap sin ada emosinya yang berbeda-beda kan? Ada sin yang di sini dia lagi termenung, ada sin yang di sini bahasa ceria, ada sin kita ada emosi yang berbeda-beda setiap sin. Panas aku nih. Seperti itu. Jadi kita tahu ritmenya. Dia maunya apa? Berarti kita bisa lihat. Oke, ini dinamis nih. Udah lama nanti ini kakiku sebelah tetap Yang ini lebih ke lihat nih. jangan lupa juga di lapangan pada saat kalian mau bikin yang seperti itu yang dinamis berarti soft yang sudah dipikirkan dan sudah dibuat harus bergerak dinamis. Ya, jangan sampai pengen bikin gerakan dinamis sudah terobsesi tapi di lapangan ya softnya sama sekali tidak dinamis. Tapi editnya diminta dinamis. Itu sudah salah. Paham nggak? Paham. Benar nggak? Insya Yes, Allah ya. saya tidak Berapa sih? Transisi. Berapa 30 menit? transisi juga yang ini Yang dipahami tentang transisi apa? terus kembali lagi Perbedaan sin. bisa Bentuknya apa aja sih kalau transisi itu? Susu. Ada banyak. Apa itu namanya? Transisi optik. Transisi optik. Kalau dari terang ke gelap terus ke terang lagi namanya apa? Transisinya. enggak pernah ya Apa? sedih Editing apa namanya? Dissolving. Hah? Dissolving. Dari terang ke gelap, dari gelap terus ke terang lagi ke step berikutnya. Itu namanya transisi optik itu namanya transisi apa? Jangan cuma bisa makainya doang nggak tahu namanya. Hah? Fade in, fade out. Itu ya. Oh ya. Oh ya. oh iya Fade in, fade out. lagi mau jenah Kalau yang orang kira-kira, yang oh iya transisi ini nyampur nih, gambar sama gambar. nanti kenyamanan kan tidak banget Nah, itu apa namanya? More. biar dekat-dekat gitu Alifanya. dan terbalat tidak sudah Shot, satu teh. oh ya sekolah Shot ya. Black. Black bukan. Gambar penumpukan. Bisa lagi. Itu namanya apa tuh? Apa? kok bisa ke malam saya nggak bisa Apa? Pasti tapi nggak tahu namanya. Main apa itu? Dissolve. Nggak tahu. Hah? Harus sudah mulai pakai bahasa yang sebenarnya. Bahasa film sebenarnya. Ya? aku nggak pernah iya Kalau kan, dekat, kalau kan. Transisi tanpa optik. Transisi optik. Itu ada minum. tuh ada kali Itu ada kesenangan emosi tanpa air.
Hanya juga meluruskan supaya tidak sakit, malah senang. Ini bang, Ini sekalian lihatin ritmenya ya, ini ya. Yang, halo. Dia nggak butuh transisi dengan transisi optik, tapi dengan kartu aja dia sudah bisa menjadi transisi karena dia sudah masuk kan? Oke, yang berikutnya tanpa transisi optik apapun, satu kan? Kan dia masuk ke flashback nih, kita nggak butuh pakai yang namanya flashes yang itu nggak perlu. Nggak seru kalau nggak drama. Masuk gitu. Jawabannya di aib tak. coba nak coba. Cara gitu. Apa dia buka? Ayo tidak sampai tidak naik pulih ini. Itu tidak jadi. Dan aku yang tiga jam dari bawah sampai hari loh sampai kalau dulu kan habis enggak kalau kayak ini kayak di desa penari gantian kido potong sedikit di sini masih ada jam 4 sampai jam 6 dulu itu sekarang mah ada ikan ada bagaimana Islam kak diajak atau pergi lepas bawa saja jadi susah terbiasa dia lebih masih pelet
Jadi kalau misalnya memang dia tidak nanti ngapain hal itu nanti optik. Ya. Jadi jangan apa? Ada yang pernah enggak? Untuk menghaluskan dagingnya kalian menggunakan pisau. Ada yang pernah menggunakan? Kenapa? Kasar pindah. Hah? Karena kasar pindahnya. Karena kasar pindah? Iya. Antara shot 1 sama shot 2 kasar, jadi saya pakai dissolve untuk memperhalus. Dalam satu scene, dalam satu shot. Iya. Oke, sedangkan itu ya continuity sebenarnya pergerakan ya? Iya, continuity. Itu haram. Gunakan continuity cutting. Nah, berarti syutingnya salah. Ya kan? Berarti kamu memperbaiki kesalahan, mencoba memperbaiki kesalahan. Ya. Beda kalau misalnya digunakannya untuk pindahan transisi itu perpindahan waktu. Transisi itu ada untuk perpindahan waktu. Ya. Jadi kalau dalam satu scene hanya untuk membantu supaya cuttingan kalian smooth. Nah itu salah. Jadi jangan pernah digunakan lagi ya. Nah, itu haram. Waalaikumsalam apa? Jangan, ya. Jangan lagi. Nanti kenyamanan kamu begini. Jadi berarti apa? Materi kalian pada saat ini sudah dipikirkan baik ritmenya, Bawahnya ya. Makanya ada ritme yang itu kan harus tahu ritmenya seperti apa. Atau nah, jadi shot berikutnya kan harus sama ritmenya. Ngerti kan? Jadi ya. Lanjut. Tipe mobil ya. Dengan shot yang sama pun juga bisa hilang satu atau enggak kayak hantu deh, bikin hantu yang nongol sama hantu tiba-tiba hilang ya. Kalian lock aja kameranya ya di titik yang sama, dia diam terus di syutingnya beberapa detik, terus tiba-tiba si pemainnya suruh hilang, ruangannya kosong ya. Pas jadi nantinya itu di dissolve, titiknya hantunya hilang. Jadi coba banget kalian ya, syutingnya bikin efek hantu, syutingnya bikin efek hantu pada syuting. Nah, syutingnya sih gitu-gitu aja, cuma nipu aja dia. Ada shot hantu lagi loncat-loncat di tempat itu, ya kan? Dia loncat-loncat, taruh aja kalian rekam, statis aja, statis berapa detik, oke? Nah, terus yang jangan dimatikan, lanjutin aja, biarin si hantunya suruh keluar. Kalian syuting ruangannya kosong tadi itu. Nah, pada saat ngedit, ya kan, hantu loncat-loncat, terus kalian dissolve, tiba-tiba dia hilang, karena kan sudah ruangan kosong. Jadi trik kan itu? Gitu. Nah, tadi yang mau wipe siapa? Yang bilang wipe? Kamu tadi yang bilang wipe? Nanti cuma nyeplos aja kayaknya, dia cuma ingat di itu. Hah? Itu PowerPoint deh. Boleh saya may bongkar pasan di sini. Wipe nih. Ay, Pak Tentara yang punya nak kita ambil. Ada tahu? Oh, wajib. Jadi
ini bisa tuh digunakan tuh pada saat kalian membuat sebuah video promosi atau tuh bisa kayak gini nih. Ini web nggak cuma kayak gini-gini doang, belak-balik kayak gitu doang tuh. Bisa dimainin. Spray itu pasti kan terus spray yang kita punya. Oh iya, itu terus spray. Deborah cermin jangan doson ada Jena klip Martin Bisa kayak gitu ya. Kalau web macam-macam fungsinya. tiba-tiba bangunan besar langsung jadi kecil. Nah ini, bukannya ini. Wah maksudnya film kesaskan jangan Ini kalian bisa main juga kan pada saat kalian pakai itu apa namanya gimbal, bisa muter gitu tuh bisa di sini juga. Nanti dibantu lagi sama web editingnya, ya kan? Pada saat kalian bikin konten, kalian mau bikin hal-hal yang kreatif untuk audiovisual. anak-anak bingung bisa gitu ya itu transisi kan jadi sampai transisi ada tadi udah di situ ada tercepat nanti itu ya transisi program Ini bisa buat contoh konten-konten audiovisual, buat IG, buat TikTok, bisa. jadi undangan yang sebacanya kenalan lagi Ini Venus Pivot yang dikonsepkan, bukan hanya karena sebagai transisi aja, tapi dikonsepkan. masih berdiri karena badan ibu tidak aktif. Yang pertama kan banyak cabang. Makanya yang sini jadi begitu kita balik. Coba langsung dari sumbernya. Langsung ke long. Oke deh, Hansip Jakarta.
Cari 20 menit. Pergi ambil, baru tidur tuh. Benar itu kapan masa mati enggak mati. Jadi kelas itu bisa konsepin. Yang tadi ruangannya tiba-tiba penuh orang kosong satu-satu, ya kan? Bisa dirasa kehilangan satu orang pergi, dua orang pergi, tiga orang. Kalau di satu ada gitu kan? Shotnya? Digantung betul itu orang baru begitu datang. Sampai ventilator ini digunakan untuk pencegahan distraksi, tapi melewati orang yang teler karena dikasih obat tidur. Karena dia panikan kan? Daripada membahayakan dua-duanya, akhirnya yang perempuannya dikasih obat tidur, jadi dia kan teler tuh. Oh, lihat, karena kita kan kalau udah habis nggak sadar kan kayak gelap, terang, gitu kan? Itu konsep. Ya, jadi konsepnya bukan cuma untuk transisi, enggak. Konsep untuk transisi optik bisa dijadikan konsep gitu ya, apa dipersiapkan. Tidak hanya pemindahan waktu, tidak hanya itu aja. Tapi ada masalah lagi. Kira-kira mau bikin petnya apa ya? Ngajak temanku boleh. Kira-kira mau bikin petnya apa ya? Semua pet. Ayo mau ikut di depan benar. Jadi jangan salah ya. Pada saat kalian berpikir menggunakan transisi itu tidak ada ritme, itu salah. Jadi semuanya disegerakan. Kalian mau geraknya gimana? Cepat? Atau mau agak lambat? Kita tentukan. Mau 24 second dikali 3, 25 second dikali 4, jadinya 50 Ya kamu tuh. Dan balik. Kalau dulu di zaman film nggak boleh lebih dari 24 frame, berarti 48 sekarang kan bebas nih, tapi tolong ya pindahan di transisinya dirasakan ya, nggak cuma nyemplung-nyemplung itu transisi optik, belajar dari situ. Ya, kalau nanti ada editing mau kasih transisi, mulai belajar dari situ. Ya Allah Irma, tidak kuat mas sedih. Ini yang berbicara ini waktu kan saat ini editor film merupakan pekerjaan yang hampir dapat dilakukan oleh semua orang pada saat sederhana dan menikmati. Harus bisa walaupun sederhana tapi harus bisa dinikmati dengan baik. Itu tugas editor supaya editor TikTok, editor YouTube, apa pasti mereka punya tujuan supaya penontonnya Seru. nikmati dan paham apa yang dia buat kan. Tapi terlalu dewasa. Caranya itu terlalu mendewasakan. Masih kan pertanyaan slotnya yang mana? Masih ada. Slotnya yang mana sih ya kira-kira yang akan kalian susun terlebih dahulu?
Ya jangan aku bangsa makanan kalau apa kan. Ya kan? Apakah harus full shot terlebih dahulu? Apakah harus close up terlebih dahulu? Apakah harus medium terlebih dahulu? Tergantung editornya. Apa yang mau diinformasikan? Ada yang mungkin dia dari close dulu, lagi nulis, ya kan? Dari belakang, baru misalnya dari samping, baru dia ambil shotnya dari belakang, ada seperti itu. Jadi untuk menginformasikan ruangnya ada di belakang kita, ada di belakang apa namanya susunannya. Tapi di depan harus jelas bahwa orang itu ngapain. Oh, dia sedang menulis surat cinta, biar ada rasa yang gimana tulis sama dia dengan baik, ya kan? Atau nggak dia lagi bikin kaligrafi yang indah, itu bisa dijawabkan deh. Itu bisa semua pertama yang akan digunakan, bisa seperti itu. Tapi kalau kalian maunya strukturnya alfabet A, B, C, D, berarti full shot, medium, close up. Jadi kalau kalian bertutur juga pengen M, L, F, close up, ya kan? Medium dari samping, itu bisa berjalan seperti itu. Full shot ya di belakang. Jadi kebutuhannya mau apa? Yang bisa menentukan itu editornya. Dengan komunikasi juga sama sutradaranya seperti itu. Jadi kalau misalnya editor bekerja itu sesuai dengan konsep skenario dan konsep penyutradaraan, bukan sutradara tapi penyutradaraannya, ya, dengan konsep skenario nya. Kita nggak boleh buat dari konsep nih. Mau kita rubah, tapi konsepnya nggak boleh berubah. Ya, proses kreatif bisa berjalan, tapi konsepnya juga ada pakemnya. Ini begini loh, saya bisa memadukan strukturnya. Dan lebih baik saya bisa dipahami oleh penonton. Tugas editor cukup berat. Ya kan, foto yang mana sih? Kita mesti milih yang mana? Pada saat selesai syuting, wajib melihat materi shotnya. Ya, apakah kita harus lihat misalnya shotnya ini dulu kan? Harus dilihat satu. Shot yang mana mau dipilih? Kemana gini? Jadi kalau misalnya habis syuting, materi yang sudah harus dilihat semuanya. Kalau ada 30 jam boleh dilihat. Jadi 30 jam gitu kan. Itu tugasnya gitu. Asisten sudah jadi dulu, tapi itu tidak boleh jadi. Saya pernah hafal 60 jam. Semua materi 60 jam. Karena saya tahu ada di mana materinya, ini ada di mana. Selain kita mengatur saya nih, saya udah nggak susah lagi saya jadi materi saya. Karena saya hafal 60 jam. Jadinya cuma sejam. Berapa persen tuh? Tidak, sebel kan? 60 jam jadinya cuma sejam. Nah, dari situ kita bagaimana kita bisa memilih materi itu? Dari kita nonton, oh ini ada ini, terus kita cari, kita lihat. Bahkan dari satu shot itu kan panjang, kita lihat titiknya apa. Tiba-tiba satu titik saya nemu, di dalam satu shot panjang itu saya nemu ada anak sedang mengelus-elus sapi terbang. Ada anak bule, saya di Toraja, saya bikin pemakaman. Jadi saya dari sekian banyak, dari 60 jam, saya nemu satu shot anak bule sedang mengelus-elus kerbaunya dengan penuh saya. Itu dokumenter. Kasih kami batu Hasilnya kecil banget ya. Sedangkan ini kerbau mau disembelih kan. Setelah dia tulis berikutnya sudah mau disembelih.
shot yang saya susun dari dilus langsung terbobok. Tadi jadi kita nggak akan pernah tahu nih. Yang namanya syuting dokumenter kan kita harus ambil semua momen kan. Semua momen kita harus ambil. Kita nggak boleh ketinggalan sama sekali. Ya, nah, tugas editor udah. Lihat itu 20 jam. Terus mana yang dramatis kita bisa lihat dalam satu shot ini. Terus dilihatin. Kita pilih. Nggak mau maksudnya. Bikin strukturnya mau seperti apa. Karena saya bikin dokumenter nggak ada wawancara, nggak ada narasi, tidak pernah ada narator. Ya, jadi saya bisa benar itu narasi. Seperti cerita. Jadi orang nonton kayak nonton film fiksi, padahal itu dokumenter. Tapi memang Ada 30 menit jedanya. Ya kan, saya juga baru 30 tahun di jalan. Nah ya, pelan-pelan, belajar itu pelan-pelan. Baru 3, baru, karena masih banyak yang lebih. Ya, masih banyak yang lebih, gitu. Kita mah anak baru. 30 tahun, 25 tahun anak baru. Gitu. Insya Allah kalau kita nggak pengen punya bibit baru nih, ya kita butuh regenerasi di seluruh Indonesia. Cuma di Jakarta, seluruh Indonesia kita punya kru yang tempat masih ada kenapa? Ini mau sini. Ya. Kita harus share. Adik-adik daerah harus dapat tambahan. Karena kita butuh STM. Kami butuh STM. Sumber daya manusia itu STM. Berapa lama waktunya? Gitu kan? Pada saat foto jangan pernah nanya seperti ini ke apa namanya? Mungkin ada asisten saya baru gitu. Ini di fotonya berapa detik? Kok nggak tahu? Yang ngapain sih ngitung detik? Kamu ngerasanya seperti apa? Rasakan. Rasakan. Jangan sampai ada penyesalan, karena tidak bisa dibohongi pada saat mengedit kalian berhubungan dengan si Rama. Iya, temponya, seperti itu nggak bisa dibohongin, kita nggak bisa. Makanya kalau misalnya mau bilang, saya mau belajar gini tuh, saya apa yang saya ajarin? Saya bingung. Kalau masalah teknis ya belajar aja sendiri. Masalah alat. Karena yang di sini kita malah duduk untuk di samping editornya, duduk lihat perubahan apa yang dilakukan oleh editornya. Seperti itu. Memang belajar. Tapi untuk yang belum asisten atau apa, kita bisa belajar sendiri. Belajar punya potongan-potongannya kalian seperti apa lakukannya? Kamu harus tahu musik. Ya, kalau kita selfie YouTube jalan, saya pikir jalan. Kamu punya ritme di dalam diri kamu. Tentu apa? Seperti itu. Jadi kalau misalnya, terus kalau ngedit ini per shotnya berapa detik ya? Berapa detik? Setiap film detiknya beda. Setiap scene detiknya beda. Kebutuhannya apa? Seperti itu. Oke, mau berapa lamanya rasakan? Simpan doang. Kamu masih bisa ngeliat. Dengan kamu tahu itu aja kan juga bisa merasakan durasi dramanya. Kok lama ya? Dulu pastinya kan tahu. Ini ya.
Mas saya mau dinamis. Satu sound yang sama itu satu video yang soalnya yang diambil atau Soalnya kita ambil salah satu yang terbaik. jadi itu potongan-potongan video yang tidak memiliki sound. Itu ada yang itu memiliki sound semuanya Pak. Nah makanya di sini semua gambar ini ritmenya sama. Jadi kalian tidak terganggu dengan suaranya kan? Berapa kamera? Masih tahu kan Pak? Patokannya kita harus tahu seberapa banyak pergerakan kita harus tahu. Pada saat ini konten di Instagramnya kemana Pak? Di sini berapa kita harus berikutnya? Step berikutnya kita harus hitung. Enggak sembarangan apa yang potong-potong. Ini tidak menggunakan musik terlebih dahulu ya. Itu tadi kayak itu. Selalu saja kayak berbintik. Kembali lagi. Bagaimana kita betul? Karena kita harus tahu intinya bahwa kita mau membicarakan masalah sutra untuk Indonesia, ya kan? Kebetulan saya bikin buat promosi ini, bikin buat promosi ini juga, oke? Ya. Yang dibuat harus kan videonya mengikuti misalkan yang dokumenternya bukan voice over dari Sekarang ini pada saat syutingnya, bagaimana kalau saya lebih baik setelah ada footage yang kita sudah punya, mereka boleh rekam tapi jadi guide. Audionya jadi guide. Narasinya ada seperti itu. Tapi ada juga yang apa namanya sudah ada dulu narasinya baru kita ngikutin kebutuhan shotnya. Tapi ada juga yang kebalikan dia syuting dulu selesai semua baru kita bikin narasinya. Itu bisa dua. Tergantung kebutuhan. Seperti itu. Ya kan? Nah, jadi memang harus dibuatin itu. Menyiapkan materi yang pasti kalian harus tahu apa yang mau kalian buat. Ya? Oke? Sudah enggak lagi? Sudah? Karena kalau masih mau ngobrol silakan nanti. Sudah? Ayo pulang. Ayo sudah. Pulang masih banyak. Bisa dikasih lumayan banyak sih. Istirahat sambil kayak jami banyak-banyak. Mama jadi banyak. Dua udah kira aja. Kira warna merah. Untuk semuanya ingat ya, kalau mau jadi editor harus banyak latihan. Nggak boleh berhenti. Wah, Sering-sering edit. temu dah. Oke ya, semuanya ya. Sering-sering edit tentang Iklan. Video terlalu harus ini cabui. Semua dipoto keluar. Cabut.